api. Artinya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Katanya dia mantan ustadz, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Katanya dia menjadi imam masjid, tetapi keliru ketika dia membaca Al-Quran, sahabat. Nah, yang menjadi masalahnya di sini, sahabat, ketika murtadin ini memberikan kesaksian di hadapan non-muslim. Yang disayangkan, non-muslim sendiri percaya kepada pengakuan murtadin ini. Padahal, kalau misalkan umat Islam yang melihat kesaksian ini, sungguh menjadi hal yang sangat menggelitik, sahabat. Artinya kita yang muslim tertawa terbahak-bahak. Karena masa pangkat ustadz, pangkat imam masjid, bacanya keliru seperti itu, sahabat. Nah, supaya kita tidak lama-lama lagi, sahabat, kita akan saksikan videonya. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, saya haturkan terima kasih kepada para sahabat Tasik Ngaji yang turut setia untuk menyebarkan dakwah ini, untuk mendukung dakwah ini, dan menjadi bagian dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada sahabat sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pejuang untuk menyerukan yang hak dan melawan kebatilan, sahabat. Silakan kita tonton videonya, sahabat. Jalikal kitabul raiba fihi udal mutaqin. Jalikal kitabul raiba fihi udal mutaqin. Nah, sahabat, kita barusan sudah dengarkan bersama si bapak ini membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat kedua sesudah Alif Lam Mim. Kemudian si bapak ini keliru ketika membaca Al-Quran yang seharusnya zalikal kitab pakai za. Si bapak ini membacanya dengan pakai ja. Jalikal kitabu, kemudian la roiba yang seharusnya dibaca la, ini lo roiba, sahabat. Nah, ini juga sudah keliru. Katanya dilihat dari kesaksiannya, sahabat, di video lengkapnya si bapak ini adalah muslim yang taat, muslim yang soleh, sahabat. Tetapi ketika pembuktian membaca Al-Quranul Karim jauh panggang daripada api, dia tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, sahabat. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazii yuwaswisu Aduh, saya minta maaf, Pak. Nah, sahabat, barusan kita sudah saksikan bersama si ibu ini ketika membaca Al-Fatihah, lalu kemudian disusul dengan surat An-Nas. Sangat keliru, sahabat, Al-Fatihahnya. Yang seharusnya Al-Fatihah ini menjadi awal dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Yang seharusnya Al-Fatihah ini menjadi sesuatu yang urgen ketika setiap sholat itu selalu dibacakan dalam rokaat demi rokaat, sahabat. Akan tetapi si ibu ini membaca Al-Fatihah juga dengan keliru. Tadi dibaca ro, ini baca ra. Padahal dalam kalimat Arab, dalam bahasa Arab itu tidak ada huruf yang berbunyi ra, tetapi ro. Setiap tadi dibacakan ro, itu si ibu ini membacanya dengan ra. Padahal tidak ada, sahabat. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kemudian di ayat terakhir waladhdallin. Nah, itu tidak sesuai, sahabat. Lalu kemudian dari surat An-Nas, sahabat, ini juga keliru. Bahkan si ibu ini menyetop surat An-Nasnya. Kenapa? Karena tidak hafal semua surat An-Nas itu, sahabat. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bu. Ya, jadi. Nah, sahabat, ibu ini dengan pedenya membaca Al-Fatihah, sahabat. Seakan-akan dia betul dan benar ketika membaca Al-Fatihahnya. Padahal dia melewati satu ayat atau sebagian ayat dari Al-Fatihah itu, sahabat. Kalau non-muslim
melihat kesaksian ini menjadi suatu yang wow, luar biasa. Tetapi kalau umat Islam menyaksikan kesaksian ini, justru ini menjadi bahan tertawaan, sahabat. Kalau non-muslim melihat kesaksian ini, mungkin mereka akan percaya begitu saja, sahabat. Karena non-muslim tidak tahu Al-Quranul Karim atau bacaan Al-Quranul Karim yang sebenarnya. Akan tetapi kalau umat Islam menyaksikan kesaksian ini, sungguh menjadi sesuatu yang menggelitik, sahabat. Kita juga akan tertawa melihatnya, sahabat. Begitu. Nah, kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Kalau seingat saya, karena kenapa nama saya Anissa? Karena di surat Anissa itu kan ada ya di Islam ya, Anissa, yaitu adalah artinya perempuan. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batishitul hacah. Itu kan arti saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jimati batishitul hacah. Nah, sahabat, ini juga aduh ya Allah ya Rabbana, keliru, sahabat. Dia berbohong untuk menyampaikan kesaksiannya. Tadi dikatakan di surat An-Nisa itu ada ayat yang berbunyi insana ila tibatikal inno titutur haca. Padahal kalau misalkan kita melihat ayat yang sesungguhnya di surat An-Nisa itu ayat yang ke-53, itu tidak ada yang berbunyi seperti yang ibu tadi katakan. Yang ada apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Kalau disandingkan dengan bacaan si ibu tadi, itu sangat keliru, sahabat. Kita tidak tahu motifnya seperti apa. Si ibu ini berbohong, akan tetapi nyatanya kalau misalkan dites baca Al-Quran, ternyata tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, sahabat. Katanya dia mondok selama 6 tahun dalam kesaksian yang dulu-dulu saya sampaikan itu. Katanya hafal Al-Quran, bahkan dia berkali-kali khatam Al-Quran. Tetapi ketika diminta pembuktiannya, jauh panggang daripada api, sahabat. Tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, sahabat. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri qasidin iza hasad. Nah, sahabat, barusan kita juga sudah dengarkan bersama bahwa si ibu ini membaca Al-Quranul Karim. Sekali lagi, si ibu ini membaca Al-Quranul Karim. Akan tetapi, ketika dia membaca Al-Quran, bacaannya itu lompat-lompat, sahabat. Bahkan ada kata yang diulang. Nah, ini menandakan bahwasanya si ibu ini sebetulnya tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Kalau misalkan dia membaca Al-Quran, seharusnya bisa dong, gitu kan? Analoginya seperti itu, karena dia membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Tetapi dia nyatanya ketika membaca Al-Quran, bacaannya itu diloncat-loncat. Nah, kita juga mempertanyakan apakah betul para murtadin ini dulunya sebagai muslim yang bisa baca Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran. Karena pembuktiannya ternyata itu semua tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh para murtadin ini, sahabat. Ketika dibuktikan dalam membaca Al-Qurannya, itu sangat keliru, sahabat. Gitu. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Ini semakin menarik, sahabat. Ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi. Zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqyum la tadhulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sidnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Nah, sahabat,
Kalau misalkan kita melihat kesaksian Ahmad Supena ini di video saya yang sebelumnya itu sahabat, bahwasanya Ahmad Supena ini pernah sekolah di Al-Azhar. Bahkan dia menjadi ustadz, itu sahabat. Tetapi ternyata ketika dites dan pembuktiannya, apakah dia betul memang dulunya itu seorang ustadz, 0 besar sahabat. Dia tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan di kesaksian sebelumnya itu sahabat, bapak ini membaca doa makan itu nyambung ke Al-Baqarah sahabat. Jadi kita juga menjadi tanda tanya sahabat kalau seperti ini, gitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahabat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walahu walam yaj'alhul idwa qalimal Terus? Halo? Terus? Qalimal yukiro bangsa saidam miladuna wa yubasyirul minal adzina masuna solati anna lahum ajrun hasan. Nah sahabat, barusan kita sudah dengar dengan jelas pembacaan Al-Quran oleh bapak ini. Tetapi sayangnya sahabat, ini sangat keliru juga murtadin ketika membaca Al-Quran yang disampaikan oleh bapak ini sahabat. Nah, sebetulnya saya tidak menertawakan dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sahabat. Tidak. Sekali lagi saya tidak menertawakan dia sebagai makhluk Allah dari fisiknya atau wajah dan sebagainya, tidak. Akan tetapi yang saya tertawakan itu sahabat, ketika para murtadin ini mengklaim dirinya itu dia penghafal Quran, mengklaim dirinya sebagai imam masjid, mengklaim dirinya sebagai khotam Al-Quran beberapa kali sahabat. Akan tetapi cara bacanya itu tidak sesuai dengan apa yang dia klaimkan sahabat. Nah, itu yang menjadi bahan tertawa kita sebagai muslimin sahabat. Terus pertanyaannya, apakah kaum muslimin ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Tentu ada, bahkan mungkin banyak sahabat. Akan tetapi mereka tidak mengklaim dirinya sebagai imam masjid sahabat. Berbeda dengan murtadin-murtadin yang menyampaikan bacaan ayat suci Al-Quran itu. Katanya dulunya itu sebagai imam masjid dan lain sebagainya sahabat. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita luruskan, karena kalau misalkan kita tidak luruskan, kasihan kepada orang-orang non-muslim di sana. Dia percaya saja dengan apa yang mereka saksikan itu, dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka bacakan semisal Al-Quran itu. Akan tetapi kalau misalkan kita telusuri lagi, bacaannya sungguh sangat luar biasa, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan sahabat, gitu. Apa yang mereka klaimkan gitu sahabat. Nah, sekarang kita akan melihat langsung bacaan Al-Quran oleh orang gila sahabat. Nah, orang gila ini sahabat, dulunya dia belajar Al-Quran. Jadi walaupun sekarang dia hilang ingatan atau dikatakan gila, karena dulunya dia memang belajar Al-Quran, ketika dia gila, tetap saja dia mampu membaca Al-Quran. Bahkan bacaannya juga sangat bagus dan indah sahabat. Jadi kalau misalkan dia belajar Al-Quran dulunya, tetap Al-Quran itu akan melekat kepada dirinya sahabat. Walaupun dia hilang ingatan. Nah, ini luar biasanya Al-Quran sahabat. Bahkan orang gila ini sahabat sangat viral di per-YouTubean. Silakan nanti dicek sahabat, orang gila baca Al-Quran. Seperti itu. Akan keluar nanti si ibu ini sahabat. Gitu. Nah, supaya kita tidak lama-lama lagi, kita akan bandingkan bacaan Al-Quran orang gila ini dengan para murtadin tadi yang mengaku dirinya sebagai imam masjid, yang mengaku dirinya sebagai pengajar Al-Quran dan lain sebagainya sahabat. Silakan sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Masya Allah, sahabat. Ini luar biasa, sahabat. Beliau ini dikatakan orang gila, bahkan dia tinggalnya di rumah sakit jiwa, sahabat. Akan tetapi cara baca Al-Qur'annya juga itu sangat luar biasa. Yang ditilai di sini bukan lagamnya, karena masing-masing orang itu lagamnya itu berbeda-beda. Tapi dari segi makhrajul huruf itu sangat luar biasa fasih, sahabat. Artinya dia dulunya belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika dia gila sekalipun, sahabat, dia masih tetap bisa membaca Al-Quran. Bahkan dengan lantangnya dan suara indah, dia bisa membaca Al-Quran dan dihafalnya lagi, sahabat. Berbeda dengan tadi para murtadin itu, sahabat, yang mengklaim diri imam